Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YN Surakarta yang berbahagia dimanapun teman-teman berada. Di masa belajar dari rumah ini, saya Muhammad Zainal Anwar akan mengantarkan memfasilitasi belajar mata kuliah Pancasila. Nah, sebagai materi pertama, kita nanti akan berdiskusi, berbincang-bincang tentang Pancasila dan fakta keragaman di Indonesia. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mencermati, menyegarkan kembali betapa luasnya Indonesia. Kita bisa melihat ya, di sini ini ada peta Indonesia yang saya ambil untuk teman-teman coba cermati. Di mana posisi kita? Nah, posisi kita di Jawa Tengah ini sangat luas kalau dibandingkan kemana-mana ya. Ini menunjukkan secara geografis kita ini adalah bangsa yang sangat besar dan tentu juga sangat beragam. Coba kita lihat secara etnik ya. Ini ada suku Jawa, Bali dan sebagainya. Bermacam-macam suku hidup di Indonesia. Secara agama, ya, ini ada beberapa macam agama di mana Islam menjadi mayoritas di Indonesia. Sensus tahun 2010 menunjukkan 87% masyarakat di Indonesia beragama Islam. Nah, ini ada beberapa gambar untuk menunjukkan betapa kehidupan di Indonesia itu sangat beragam. Baru ditinjau dari sisi agama, belum dari sisi suku, adat istiadat, budaya dan sebagainya. Ini adalah fakta keragaman yang tidak bisa kita pungkiri, karena memang sejak dulu seperti inilah adanya. Ada banyak contoh yang secara sehari-hari, secara keseharian biasa kita lihat, kita cermati. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari fakta yang beragam ini? Ada beberapa hal yang saya kira teman-teman bisa mencermati. Kita bisa belajar saling menghormati. Kita bayangkan kalau kita hidup sendiri di hutan, siapa kemudian yang akan kita sapa? Tetapi dengan hidup secara beragam, secara berbeda-beda, kita bisa belajar untuk saling menghormati. Menghormati keyakinan orang lain, menghormati kebiasaan orang lain. Ini akan bisa terjadi ketika memang faktanya kita adalah beragam. Ada kesempatan untuk menghargai perbedaan. Jadi kalau ada orang yang memakai baju A, memakai baju B dan sebagainya, ini memang ada keragaman yang secara sunnah itu memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ada kesempatan untuk belajar menghargai perbedaan. Kemudian menumbuhkan empati, yakni memahami perasaan orang lain. Nah, jika kita melakukan A, ya, melakukan tindakan A, orang lain juga bisa sama. Dalam hal ini kita belajar untuk mencermati, untuk melihat apa yang dilakukan orang lain, mungkin bisa juga kita lakukan. Apa yang menimpa orang lain, mungkin juga akan bisa menimpa kita. Artinya kita belajar untuk menghormati perasaan, berempati terhadap orang lain. Yang berikutnya adalah memperluas wawasan pengetahuan. Ya, dengan kita punya teman yang berasal dari suku yang berbeda atau dari agama yang berbeda, kita akan mendapat sesuatu informasi, suatu pengetahuan, pengalaman keagamaan yang berbeda-beda. Dari situlah pengetahuan kita, wawasan kita hampir pasti akan bertambah. Yang terakhir adalah modal menjadi bangsa yang besar. Jadi menjadi bangsa yang besar adalah justru dia berdiri ya, di atas keberagaman yang saling menghormati. Nah, jadi ini adalah kuncinya yang terakhir ini. Kuncinya adalah apa? Sebagai modal, sebagai capital. Ya. Kalau orang ekonomi nanti akan bicara modal ini adalah sesuatu yang berguna untuk kemudian kita manfaatkan di masa depan. Nah, keberagaman yang secara faktual memang ada dan hidup di Indonesia, ini adalah modal yang sangat penting bagi kita. Lalu kita saya ingin mengajak bicara tentang tantangan ya. Di balik keragaman yang tadi fotonya sangat indah, tapi di balik itu semua sebetulnya ada beberapa tantangan yang mungkin teman-teman sudah mulai rasakan ya. Kita semua sering melihat dan mungkin kita juga pernah merasakan apa yang menjadi tantangan kita saat ini. Kalau saya mencatat, ada 3 hal yang penting yang sangat patut untuk kita cermati. Ya. Satu adalah soal intoleransi. Ya. Toleransi ini secara mudah bisa kita pahami sebagai suatu perbuatan yang
ya tidak rela melihat orang lain melakukan sesuatu itu gitu ya. Ini sesuatu yang kadang kita lihat Anda tidak toleran, ya. Anda tidak rela kita melakukan ini, padahal Anda boleh melakukan, tapi kenapa kita tidak? Nah ini satu hal yang sering terlihat. Ya. Kemudian radikalisme ekstrim. Ya. Nanti akan saya berikan contoh ya, seperti apa radikalisme ekstrim itu. Ini suatu perbuatan atau suatu tindakan ya, yang melebihi batas sewajarnya. Kalau dalam ilmu filsafat, radikal itu malah bagus ya, jadi berpikir secara mendalam. Radix itu berpikir secara mendalam, mengakar. Gitu. Tapi ketika radikalisme ekstrim, ya, ada kata ekstrimnya di situ, ini sudah memberi makna yang berbeda. Maknanya adalah suatu tindakan yang berlebih-lebihan dan di luar batas dari kewajaran. Yang ketiga adalah anti kemajemukan. Ya, kita melihat akhir-akhir ini orang ingin terlihat memakai identitas yang tunggal. Ya, jadi ada orang yang berkeinginan untuk menyamakan semua dalam satu hal. Ini satu hal yang saya kira agak susah itu. Jadi tetapi secara di masyarakat kita sering melihat bahwa ada orang yang sikapnya adalah anti kemajemukan, tidak mau melihat ada keragaman. Inginnya semua adalah dalam posisi yang sama seperti yang diinginkan. Nah, tiga hal ini menjadi tantangan kita saat ini dan teman-teman sebagai mahasiswa ini perlu untuk kemudian mencermati dan memahami dan selalu menjadi satu wacana dan kemudian diharapkan nantinya teman-teman bisa mengatasi. Nah, sebagai mahasiswa, ya, apalagi di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, ya, Anda ini adalah orang-orang yang beruntung yang bisa kuliah di bangku perguruan tinggi, sehingga punya kewajiban untuk menjadi mahasiswa yang membela Pancasila sebagai ideologi negara. Gitu. Nah, membela, apa sih membela itu? Saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membela itu ya berarti menjaga baik-baik, memelihara, merawat, melepaskan dari bahaya atau menolong. Jadi ada 4 kata kunci ya, ada 4 M. Menjaga, memelihara, merawat, dan menolong. Ini kata kunci yang tadi ya, ketika Anda diminta sebagai pembela Pancasila, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Lalu bagaimana tantangan di perguruan tinggi? Sebagai seorang yang saat ini sudah berada di bangku perguruan tinggi, Anda menjadi bagian dari sivitas akademika. Anda harus sudah mulai membuka mata, ya, melebarkan telinga untuk mencermati. Apa sih tantangan perguruan tinggi terkait dengan Pancasila, terkait dengan bagaimana kita menghormati, menghadapi kenyataan keragaman ini. Ada beberapa hal ya. Yang pertama radikalisme ekstrim ya. Kita mungkin pernah mendengar ada mahasiswa bahkan dosen ya, yang menolak Pancasila atau bahkan bertindak ya, melakukan bom bunuh diri, ya, kebebasan akademik. Ya, YN Surakarta pernah mengalami satu ya, waktu di mana ketika akan menyelenggarakan kegiatan diskusi itu hendak dihalang-halangi. Ya. Kemudian aktivis mahasiswa dan organisasi mahasiswa, ya ini tidak bisa kita tutup mata dengan banyaknya SKS yang Anda ambil dan kemudian dengan tantangan adanya media, ya, teknologi yang semakin maju, ya, aktivisme mahasiswa, bagaimana mahasiswa beraktivitas itu pasti akan memiliki dampak, ada efeknya. Ya. Ini pasti tidak akan sama dengan ketika saya mahasiswa dulu ya. Akan selalu menghadapi tantangan dan situasi yang berbeda. Yang ini kemudian berimbas pada individualisme akibat teknologi dan media sosial ya. Ya, nanti kalau Anda sudah berada di kampus ya mungkin nanti akan sering melihat ada di pojok-pojok itu tiba-tiba ya ada orang di pojok-pojok tertentu yang kemudian dengan HP menyendiri. Nah, ini yang saya sebut sebagai individualisme akibat apa? Teknologi. Ya, jadi dia tidak terhubung dengan orang yang ada di sampingnya, tetapi Tapi justru mengambil tempat secara tersendiri ya, di dunia nyata. Dan mungkin terkoneksi dengan temannya yang ada di daerah lain dan seterusnya. Dan relasi kampus dengan masyarakat sekitar. Nah, ini adalah perkembangan yang ya sejak dulu ini. Jadi selalu dipertanyakan apa sih kebermanfaatan kampus terhadap masyarakat sekitar. Makna kehadiran mahasiswa ya, apakah hanya di kos-kosan secara ekonomi bermanfaat, apakah hanya itu, bagaimana hubungannya dan seterusnya.
Ya, ini akan selalu menjadi masalah tersendiri. Ini bagian dari tantangan juga. Kemudian soal plagiarisme, soal kejujuran dalam berkarya. Nah, ini adalah bagian dari tantangan kita saat ini di perguruan tinggi ya. Lalu apa hubungannya dengan kita harus belajar tentang Pancasila? Ada 3 hal ya, jadi memperkuat kehidupan kewargaan. Jadi dengan belajar Pancasila, kita berharap ya, teman-teman tidak menjadi seorang individualis atau menjadi seseorang yang tidak peduli dengan orang lain. Karena di dalam Pancasila kita justru ya, diminta untuk bisa saling tolong-menolong, menghargai, menghormati, ya, peduli terhadap orang lain, memiliki rasa empati, sehingga apa? Sehingga kehidupan kewargaan akan semakin kuat. Tidak kemudian antara satu warga dengan warga yang lain tidak saling menyapa, bahkan tidak saling peduli. Nah, di masa pandemi ini kita semakin merasakan ya, betapa pentingnya orang satu dengan yang lain itu saling terhubung dan saling menghormati dan saling menolong. Dan menjadi warga yang melek Pancasila. Ya, di materi-materi yang berikutnya nanti kita akan membahas mengapa Pancasila ini bagi mahasiswa ini perlu ada semacam literasi gitu ya. Perlu teman-teman kemudian memahami sehingga melek Pancasila, tidak kemudian abai ya, atau bahkan buta terhadap Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan masyarakat Indonesia. Kemudian memperkokoh kehidupan kebangsaan. Nah, kita ingin dengan teman-teman belajar tentang Pancasila, pada akhirnya rajutan kebangsaan kita menjadi semakin kuat. Tidak peduli dari mana Anda berasal, tidak peduli dari mana keluarga Anda berada, tidak peduli di mana posisi sosial Anda, tetapi kita ingin antara satu warga dengan yang lain ini saling terhubung sehingga kehidupan kebangsaan kita ini menjadi semakin baik. Nah, ini adalah beberapa hal yang nanti harus kita dalami. Nanti di materi yang paling terakhir kita akan bicara soal pembumian Pancasila. Nah, ini adalah pemantik saja sebagai pengantar di awal kita bertemu dalam mata kuliah Pancasila soal mendalami nilai Pancasila. Ada 5 hal ya. Penghormatan atas perbedaan keyakinan, ya, ini sebagai derivasi dari sila pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah soal kemanusiaan, dan yang ketiga adalah persatuan nasional, kemudian soal musyawarah, dan yang terakhir adalah kemakmuran dan keadilan sosial. Nah, sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ya, Anda memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi ya, untuk memiliki nilai-nilai untuk bisa mendalami nilai-nilai Pancasila sehingga ke depan ya, ketika Anda menjadi seorang usahawan, menjadi seorang ekonom, Anda tidak lepas dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, demikian materi yang pertama, dengan belajar Pancasila mempersatukan warga, memperkokoh negara. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.